Perkenalkan, nama saya Adelina Hamanik dengan NIM 210306078 dari PTNJ. Pada saat ini saya akan memaparkan jawaban dari kelima pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Fidianasari selaku dosen pengampu biokimia di Universitas Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Nah, sistem kondensasi pada tubuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem dapur darah, yang kedua ada sistem respirasi atau pernafasan, dan yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal. Baik, kita masuk pada yang pertama, sistem dapur darah. Larutan dapur atau yang biasa juga disebut larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya, atau juga sebaliknya. Secara alami, sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengukur pH darah, karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Nah, darah memiliki pH tetap normal yaitu 7,4. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal ini, diperlukan adanya perbandingan kadar garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat yaitu 20 dibanding 1. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu sistem respirasi. Proses respirasi itu merupakan proses tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Nah, hal ini dapat terjadi karena ada prosesnya menarik nafas serta menghembuskan nafas. Di sini saya memiliki gambarnya. Di sini pada proses menarik nafas, maka udara akan masuk. Nah, pada saat udara masuk, maka sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Kemudian diafragmanya akan bergerak ke bawah. Kemudian rongga torasiknya akan membesar. Sedangkan pada saat kita menghembuskan nafas, maka udara akan keluar dan kondisi sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Kemudian diafragmanya akan melengkung ke atas, sedangkan rongga torasiknya akan mengecil. Nah, pada proses respirasi ini akan melibatkan adanya pemasukan oksigen dan pelepasan karbon dioksida di alveoli. Yang kedua ada transportasi oksigen dari alveoli menuju ke jaringan, dan yang ketiga ada transportasi karbon dioksida dari jaringan ke alveoli. Nah, proses sistem respirasi ini ditentukan oleh adanya proses difusi darah serta tekanan parsial gas dalam udara pernapasan, baik itu gas parsial oksigen maupun gas parsial karbon dioksida. Untuk transportasi oksigen dalam darah berbentuk, yang pertama ada gas larut dalam plasma, yang kedua ada oksigen yang terikat hemoglobin atau HbO2, sedangkan transportasi karbon dioksida dalam darah berbentuk, yang pertama ada gas larut dalam plasma, kemudian yang kedua ada asam karbonat larut dalam plasma, dan yang terakhir ada ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb 20% serta garam bikarbonat 70%. Kemudian yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal. Nah, untuk mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama ada mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Di sini tubulus proksimal akan diterangkan kembali di sini. Nah, pada tubulus proksimal ini ion H+ akan dimobilisasi dengan reabsorpsi Na+. Kemudian yang kedua ada sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Tubulus distal akan terjadi sekresi ion H+ dan ditukar dengan Na+. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan membentuk amonia atau NH4 positif di tubulus distal dengan menggantikan Na positif yang terpakai untuk sekresi ion H+ di tubulus distal yang ditukar dengan Na+ di sini tadi. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan secara singkat metabolisme air pada tubuh ternak. Yang pertama, air
yang diminum masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu air akan masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, air akan membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada saat air sampai di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dan proses yang terakhir yaitu air akan menuju ke ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama-sama dengan pengeluaran air seni atau urin. Pertanyaan yang ketiga yaitu, dari manakah sumber air pada tubuh ternak? Sumber air pada tubuh ternak berasal dari air yang diminum, kedua dari air yang terkandung pada makanan yang dikonsumsi oleh hewan ternak, dan yang ketiga yaitu air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan cara menghitung air metabolik. Untuk membantu menjelaskan pertanyaan ini, saya akan menggunakan contoh soal. Apabila diketahui suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, maka jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, di sini saya sudah terdapat tabel zat makanan. Seperti yang sudah diketahui tadi, suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Nah, di sini zat makanan karbohidrat mengandung air metabolik hasil oksidasi sebesar 60 gram dan rata-rata kalorinya sebanyak 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya 15. Dan untuk zat makanan protein, air metabolik hasil oksidasinya sebesar 42 gram, rata-rata kalorinya 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya 10,5. Dan untuk zat makanan lemak, untuk air metabolik hasil oksidasinya 100 gram, rata-rata kalorinya 900 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis 11,1. Nah, untuk menjawab ini, pertama-tama kita mengerjakannya mencari air metabolik per 1 kilokalori. Seperti yang sudah diketahui, 10% protein, maka kita akan menjumlahkan terlebih dahulu untuk masing-masing zat makanan, mulai dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, yang pertama tadi sudah diketahui 10 gram protein, maka 10 gram kan rata-rata kalori ini per 100 kilokalori. Tadi kita mau menghitung per 1 kilokalori terlebih dahulu, maka rata-rata kalorinya ini kita bagikan 100 dulu. Maka untuk protein rata-rata kalorinya menjadi 400 dibagi 100 menjadi 4. Maka 10 gram dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. Begitu juga halnya dengan lemak dan juga karbohidrat. Maka kita akan menjumlahkannya. Untuk lemak tadi 20 gram dikali rata-rata kalori pada lemak itu 900, kita bagi 100 menjadi 9 dikali 9, maka 20 gram dikali 9 menjadi 180 kilokalori. Kemudian untuk karbohidrat tadi kan 55%, maka 55 gram kita kali rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori dibagi 100 menjadi 4, maka 55 gram dikali 4 sama dengan 220 kilokalori.
kita jumlahkan ketiganya menjadi 440 kilokalori. Nih, untuk yang di atas ini protein, lemak, dan ini karbohidrat, dan ini jumlahnya dari jumlah ketiganya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung jumlah air metaboliknya itu dari masing-masing zat makanan. Maka kan ini kita masih menghitung per 1 kilokalori, maka ini juga akan kita bagi 100 untuk air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya. Maka pada protein tadi diketahui 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali dengan protein memiliki air metabolik per 100 ini 10,5 dibagi 100 menjadi 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 gram air metabolik. Seperti ini. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk menghitung air metabolik pada lemak dan karbohidrat. Untuk lemak tadi 180 kilokalori, maka akan menghasilkan 180 dikali lemak 11,1 dibagi 100 menjadi 0,111 kilokalori. Hasilnya menjadi 19,98 gram air metabolik. Untuk karbohidrat tadi 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali, untuk ini karbohidrat yang di atas itu 15 air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya dibagi 100 maka menjadi 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Kita jumlahkan hasil dari ketiganya. Ini kita jumlahkan menjadi 57 gram air metabolik. Nah, ini air metabolik yang diperlukan apabila per 1 kilokalori. Ini 57 gram air metabolik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung apabila per 100 kilokalori energi yang diminta. Maka yang pertama tadi sudah diketahui dari awal protein itu sebanyak 40 kilokalori, lemak 180 kilokalori, dan karbohidrat 220 kilokalori. Kita hitung mulai dari yang pertama itu ada protein 40 dikali air metabolik untuk protein itu tadi 10,5, maka 40 dikali 10,5 menjadi 420. Sedangkan untuk yang lemak tadi 180, kita kali air metaboliknya di sini 11,1 sama dengan 1998. Kemudian untuk karbohidrat tadi 220 kilokalori dikali untuk karbohidrat 15 kali 15 sama dengan 3300.
Nah, kemudian jika sudah, kita akan jumlahkan dari ketiganya, maka 420 ditambah dengan 1998 ditambah dengan 3300, maka hasilnya menjadi 5718 gram air metabolik. Nih. Namun ini belum hasilnya, karena tadi kita menggunakan ini per 1 kilokalori dari atas ini. Maka kita untuk mendapatkan hasilnya, kita harus membagi 5718 ini dibagi dengan 440 kilokalori yang di awal tadi. Maka 5718 dibagi 440 hasilnya adalah 12,9 dalam 100 kilokalori, atau 13 gram air Nah, ini. Maka hasilnya adalah 5718 dibagi 440 sama dengan 12,9 dalam 100 kilokalori, atau 13 gram air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk bagaimana cara menghitung air metabolik. Kita lanjut pada pertanyaan yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama, adanya hilangnya air lewat kulit, umumnya pada mamalia. Kulit akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Nah, jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya pula aktivitas fisik yang dilakukan serta temperatur lingkungan. Kemudian faktor yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Kemudian yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada ternak unggas. Dan yang keempat, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh khusus pada kebutuhan air. Contohnya, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersamaan dengan keluarnya feses. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.